tenaga kerja ya, barang atau yang lain gitu ya. Nah, misalkan katakanlah ada program misalkan dari industri atau pabrik semen ya. Jadi dia ada program perbaikan lingkungan ya dengan program Green Belt, yaitu menanam atau apa namanya itu membuat RTH ya di sepanjang katakanlah ada seperti pembatas antara perumahan dengan area pabrik misalkan. Nah, di situ katakanlah tentu misalkan si perusahaan yang bertanggung jawab katakanlah dalam biaya penanaman ya, kemudian yang lain-lainnya gitu kan. Tetapi di sini katakanlah ingin melihat sebetulnya ada nggak kesediaan kontribusi dari masyarakat misalkan ya untuk program Green Belt tadi, konservasi misalkan. Nah, di situ bentuknya katakanlah tidak mesti uang, katakanlah tadi curahan waktu, misalkan dalam 1 bulan masyarakat mau berapa hari sih ikut katakanlah dalam memelihara ya kan atau perawatan dari RTH tersebut atau dalam bentuk apalah bisa dari penanaman dan seterusnya pokoknya dari program Green Belt tersebut. Nah, jadi bisa juga jadi tidak mesti dalam bentuk uang. Nah, cuman memang untuk memudahkan pengukuran kalau bermacam-macam kan sulit ya. Kita kan pasti harus dalam satu ukuran kalau untuk di kalau mau dijumlahkan sehingga kita konversi dulu ya ke dalam bentuk uang ya. Jadi nilainya tetap dinilai dalam bentuk uang. Kita konversikan dulu ke unit moneter. Tapi dalam realnya itu tidak mesti katakanlah harus dalam bentuk uang. Bisa tadi seperti curahan tenaga kerja. Nah, tentunya ya willingness to pay ini akan berbeda-beda setiap individu ya. Kenapa? Karena tadi dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Bisa cita rasa, preferensi, budaya, agama, pendapatan ya, pengetahuan ya, atau tingkat pendidikannya ya. Jadi banyak sekali faktor. Ya, katakanlah orang misalkan katakanlah ada kawasan mangrove ya, ekowisata mangrove misalkan di Karangsong, Indramayu misalkan ya. Nah, kalau misalkan katakanlah eh, yang orang yang mengetahui misalkan ya fungsi dari mangrove misalkan ya, itu mungkin dia bersedia membayar lebih ya kontribusi untuk konservasi. Katanya kalau misalkan datang ke sana tiketnya misalkan 5.000 bayarnya. Tapi sebetulnya kalaupun 20.000 dia berani membayar ya karena dia tahu bahwa keberadaan ini perlu dijaga, perlu ada konservasi ya kan. Nah, sementara kan untuk dijaga konservasi tentu kan perlu ada biaya gitu ya. Nah, di situ dia ada kesediaan membayar. Kesediaan membayarnya misalnya tadi 20.000 gitu kan. Tapi yang realnya misalnya tiketnya 5.000, tapi di situ kesediaannya dia sebesar 20.000 misalkan. Karena dia tahu kalau mangrove itu bukan hanya sekedar katakanlah bisa dijadikan suatu objek wisata alam, tetapi dia berfungsi sebagai penahan abrasi ya, kemudian juga bisa menyerap emisi karbon ya, kemudian juga sebagai tempat pemijahan ikan ya atau nursery ground ya, kemudian tempat pakan ikan dan seterusnya gitu kan. Sehingga dia tahu bahwa fungsi ya kan atau jasa dari mangrove itu banyak. Nah, tetapi mungkin ada orang juga yang tidak mengetahui banyak fungsi dari mangrove. Misalkan dia tahunya hanya pohon. Wah, kalau kayak gitu mah di kampung saya juga ada. Masa lihat kayak gini aja bayar 5.000 misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan itu willingness to pay-nya lebih rendah dibandingkan katakanlah tiketnya ya. Misalnya saya nggak mau kalau bayar misalkan, saya mau udah biasa lihat misalkan, atau seperti apa. Nah, itu willingness to pay itu akan berbeda-beda. Atau sederhananya bisa juga misalkan preferensi misalkan ya, kalau misalkan ya umumnya kan katakanlah ada orang yang suka misalkan di keramaian ya, maka dia akan berani misalkan ya membayar ya rumah misalkan dia membeli ya kan dengan harga yang mahal. Tapi ada juga orang yang katakanlah dia lebih suka di kesunyian misalkan. Jadi berbeda-beda atau pendapatan juga. Misalkan dia eh, karena pendapatannya tinggi, maka kesediaan membayarnya juga makin tinggi. Jadi banyak faktor. Nah, kemudian, nah di sini ada sumber daya alam yang tidak ditransaksikan ditentukan
oleh penilaian seseorang terhadap jasa lingkungan yang diperoleh. Nah, jadi ketika kita bicara sumber daya alam, nah itu kan kita udah bahas di awal ya, klasifikasinya ya, contoh-contohnya, katakanlah yang paling mudah itu kan katakanlah hutan misalkan ya. Nah, itu kan suatu ekosistem ya. Nah, ketika di sumber daya alam katakanlah ya, itu kan ada yang sudah ada pasarnya ya atau ada dalam transaksinya gitu kan, katakan kayak pohon ditebang jadi kayu, ada pasarnya, jual dapat uang cash gitu kan. Nah, tapi ada juga yang tidak ada marketnya ya, katakanlah fungsinya apa, misalkan penyerap karbon gitu kan, tapi di situ belum ada mekanisme pembayaran jasa karbonnya misalkan. Nah, atau yang lainnya misalkan jasa air. Nah, di sana belum ada misalkan mekanisme pembayaran jasa air. Nah, itu belum ditransaksikan atau belum ada marketnya. Nah, jadi kalau misalkan yang tidak ada marketnya, maka ini bisa digunakan dengan pendekatan willingness to pay. Jadi willingness to pay itu adalah suatu nilai ya, jadi bukan metode. Nanti metodenya banyak ya, ada CVM ya atau contingent variation method, ada CCM, contingent choice modeling ya, kemudian juga ada nanti CVM juga ada yang parametrik, ada yang non parametrik ya, kemudian ada yang DC ya kan, ada discrete choice ya dan seterusnya. Jadi metodenya banyak lagi, tapi ini adalah tadi ya nilai. Nah, ini dari tadi ya utilitas menggambarkan willingness to pay. Nah, ini sehingga diturunkan menjadi permintaan ya. Ini kalau ini discrete, kalau ini continuous, tapi biasanya kita continuous karena ini lebih smooth ya. Lebih smooth. Katakan kalau ini kan 1 ya, 1 ton, 2 ton misalnya atau 1 kubik, 2 kubik, 3 kubik. Kalau di sini kan tidak discrete, continuous, bisa 1,1 meter kubik, bisa 1,2 meter kubik. Nah, biasanya ini yang kita gunakan. Nah, yang ini ya, jadi titik-titik di sepanjang kurva permintaan ini adalah marginal willingness to pay. Ya, ini di titik-titik di sepanjang kurva ini merupakan marginal willingness to pay ya. MWTP ya disingkatnya biasanya. Nah, kalau luasan kalau di bawahnya itu adalah TWTP-nya. Nah, misalkan ini nih, ini ya, jadi ini seperti ini contohnya. Nanti kita lihat seperti detailnya seperti apa di bawah ya. Nah, ini yang penting di sini sepanjang kurva permintaan ini menggambarkan marginal willingness to pay. Nah, ini sebetulnya ini juga menggambarkan marginal benefit ya. Jadi titik-titik ini juga menggambarkan marginal benefit. Kenapa? Karena tadi ketika kita mengorbankan sesuatu untuk memperoleh sesuatu, kemudian kita dapat sesuatu tersebut ya, kemudian disitulah kita memperoleh kepuasan, benefit, memperoleh manfaat di situ ya nanti dalam bentuk kepuasan. Jadi ini nanti istilahnya kalau nanti di pertemuan berikutnya itu ada marginal benefit. Jadi ini nanti sepanjang kurva ini menggambarkan marginal willingness to pay, juga menggambarkan marginal benefit. Nah, kita lihat contohnya ya, contoh WTP untuk program konservasi wilayah sungai. Ini ada permintaan ya memperbaiki hulu sungai yang akan mengurangi banjir di wilayah hilir dengan 3 program. Jadi ini ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama itu konservasinya pada arealnya terbatas ya atau rendah, kemudian konservasinya pada areal yang lebih luas lagi ya atau sedang, kemudian pada areal yang lebih luas lagi yaitu luas. Jadi ada rendah, sedang, dan luas. Nah, lalu di sini dicontohkan ada 3 individu ya diminta kesediaannya ya untuk konservasi ya kan, berapa WTP-nya, willingness to pay-nya. Nah, di sini ada nilainya untuk individu A kalau rendah 100, sedang 75, luas 50. Ya. Yang B 30, 10, 5. Yang C 50, 30, 10. Nah, kemudian
kita agregatkan. Nah, ini yang membedakan antara permintaan ya barang eh, barang publik ya yang melekat pada sumber daya alam ya. Publik itu kan ada yang pure public good, ada yang common pool resource gitu. Nah, kalau pada barang privat ya, yang kita jumlahkan itu adalah kuantitasnya. Nah, kalau di sini yang kita jumlahkan itu adalah WTP-nya. Jadi agregatnya itu dijumlahkan WTP-nya. Di sini 100 ya, untuk rendah 100, 30, 50 berarti 180. Kemudian sedang juga sama ya, 75, 10, 30, 115. Kemudian yang luas 55, 10 jadi 65 ya. Nah, itu untuk permintaan. Jadi ya, permintaan itu munculnya awal mulanya itu diturunkan dari utilitas ya, yang di sana ada korbanan ya, kesediaan untuk mengorbankan sesuatu untuk memperoleh sesuatu ya, atau menggambarkan WTP ya. Nah, disitulah diturunkan kurva permintaan. Nah, kurva permintaan tiap individu tentu berbeda ya. Untuk agregatnya yang dijumlahkan itu adalah willingness to pay-nya ya, bukan dari kuantitasnya. Nah, itu untuk kurva permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke penawaran ya. Nah, kalau misalkan tadi si permintaan itu awal mulai dari utilitas, nah ini awal mulanya sekali itu dari production possibilities frontier atau istilah lainnya kurva kemungkinan produksi ya, atau KKP. Nah, asumsinya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia terbatas, kemudian kebutuhan manusia beragam dan tidak terbatas. Nah, production possibilities frontier ini menunjukkan seberapa besar batas kemampuan manusia dalam memproduksi barang ya. Di sini konsep diminishing return berlaku. Jadi sama ya. Sama baik di tadi ya, di marginal utility diminishing ya. Kemudian di sini juga di production possibilities frontier juga berlaku konsep diminishing return ya. Jadi ketika kita mau menambah satu ya input terus-menerus ya, nah di awal nambah tapi nanti akan terus berkurang ya marginalnya gitu. Karena input lainnya kan tetap gitu kan, jumlahnya sama gitu. Jadi biasanya kan kalau dicontohkan misalkan ada lahan misalkan ya, suatu hamparan lahan misalkan ya, kombinasinya misalkan untuk memperoleh output sekian tertentu misalkan ya, untuk memperoleh output tertentu, nah itu nanti kan kombinasi inputnya seperti apa. Misalkan ya, misalkan salah satu input ditambah. Nah, itu mungkin nanti naik dulu gitu, naik. Tapi kalau input lainnya tetap, yang itu ditambah, nah itu bisa jadi nanti akan turun ya, diminishing gitu. Kalau misalnya pupuk ditambah gitu kan, lahannya tetap, ya mungkin tambahan awal masih bagus, produksinya naik, tapi kalau misalkan udah terlalu jenuh gitu kan, terlalu banyak juga kan justru akan berkurang. Nah, ini sehingga dari sini diturunkan menjadi marginal cost. Di sini ya, marginal cost. Nah, marginal cost inilah yang menggambarkan supply ya, penawaran. Nah, ini menggambarkan kurva penawaran. Jadi kalau misalkan tadi ya, kalau demand itu menggambarkan titik-titik di sepanjang kurvanya itu menggambarkan marginal willingness to pay. Nah, kalau supply, titik-titik di sepanjang kurva penawaran itu menggambarkan marginal cost gitu. Nah, itu dulu. Nah, ini kita lihat penjelasan sedikit ya. Nah, dalam teori ekonomi, konsep fundamental adalah opportunity cost ya. Biaya ini menggambarkan korbanan jika biaya yang digunakan untuk membeli faktor produksi atau dibelanjakan pada suatu barang dengan alternatif lainnya. Ya, kemudian ada konsep marginal dan total. Kemudian dalam ekonomi konsep marginal merupakan konsep fundamental yang menggambarkan perubahan relatif yang lebih memberikan makna ekonomi daripada konsep absolut ya. Jadi kenapa kita lebih tadi ya pendekatan pakai marginal,
Ya karena tadi lebih memberikan makna dibanding katakan total. Katakanlah TC misalkan, TC berapa sih misalkan ya, total cost-nya misalkan 100 juta. MC-nya misalkan, MC-nya 200.000. Nah, kalau misalnya TC 100 juta, ya udah 100 juta untuk memperoleh sekian, gitu kan. Tapi kalau MC itu misalkan untuk kalau kita nambah satu produksi lagi satu unit barang, maka kita membutuhkan biaya ya kan tambahan sebesar Rp200.000 misalkan ya. Di samping memang secara ekonomi kan sudah kita singgung juga ya, kalau untuk apa namanya tuh, kalau competitive market atau pasar bersaing, ya kan itu kan price itu kan sama dengan marginal revenue ya kan, sehingga ketika kita mau maximize profit ya kan, fee misalkan ya, termin TC itu kan turunan pertamanya harus sama dengan 0. Sehingga kan MR DTR per deki ya kan min DTC per deki sama dengan 0 ya. Berarti sama dengan MR sama dengan MC. Nah, kalau misalkan di pasar bersaing sempurna itu kan P sama dengan MR. Jadi P sama dengan MC. Nah, itu biasanya memang di samping itu ya memang tadi lebih bermakna. Jadi itu mengingatkan kembali sebetulnya ya fondasi mikroekonomi, karena memang ini nanti di pertemuan berikut-berikutnya nih, terutama nanti pertemuan 4 dan 5 itu juga akan nyambung ya untuk apa namanya itu konsep-konsep tadi marginal willingness to pay atau marginal benefit ya tadi, nanti kemudian ada marginal cost, karena nanti akan dalam penentuan apa output yang efisien secara sosial, kemudian juga termasuk penentuan pajak yang optimal ya dan seterusnya itu akan dipakai. Jadi ini lebih mengingatkan kembali bagaimana nih permintaan ini diturunkan atau muncul, kemudian bagaimana supply ini bisa muncul gitu kan, diturunkan dari marginal cost. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, rente sumber daya alam ya. Jadi rente ya atau sumber daya itu tadi ya analog dengan benefit, tapi di sini maksudnya benefitnya itu adalah yang net ya, net benefit atau manfaat bersih, atau analog dengan keuntungan yang dihasilkan oleh sumber daya alam tertentu ya. Jadi rent ini ya untuk berlaku untuk semua sumber daya ya, sumber daya. Ya, cuman mungkin nanti ada sedikit penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Di lahan ya, ada istilah land, kemudian juga hutan ya, atau lebih spesifiknya rente kayu, misalkan kayu jati ya, atau lebih spesifik lagi rente kayu meranti ya dan seterusnya. Kemudian ikan ya, rente ikan katakanlah yang lain dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk ke sejumlah atau ke berbagai sumber daya, termasuk sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi nanti dasar perhitungan rent ini nanti akan dipakai ya, tetapi bukan berarti ini salah satu untuk menghitung rentenya atau keuntungan tadi ya, yang nanti juga akan menjadi salah satu dasar nanti masuk ke dalam model yang akan kalian pelajari setelah sesi apa. Nah, ini adalah konsepnya gitu ya. Nah, ini sebetulnya rente ini berbeda. Nah, ini memang kasusnya umum nih ya, khususnya untuk lahan nih, lahan, hutan gitu ya. Nah, rente ini juga akan berbeda-beda besarannya ya, tergantung tingkat hasil dari sumber daya alam ya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi faktornya banyak sebetulnya ya. Ini contohnya saja, misalkan tingkat kesuburan. Nah, tingkat kesuburan ini pemikirannya David Ricardo ya. Makanya istilahnya ada Ricardian rent atau fertility rent. Kenapa? Karena dia menjelaskan bahwa rente yang dihasilkan itu akan berbeda-beda tergantung dari kesuburan lahan. Ya. Kalau lahan semakin subur, maka rentnya akan semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi? Ya karena kalau lahan subur itu produktivitasnya lebih tinggi ya. Tadi kita ingat lagi rent itu analog dengan keuntungan ya kan. Keuntungan itu kan formula umumnya tadi TR ya, total revenue per total cost. Total cost itu terdiri dari total variable cost gitu ya. Nah, total revenue itu kan
price dikalikan output-nya, yield-nya, ya, atau quantity dari output-nya, gitu kan. Nah, kalau misalnya produktivitasnya tinggi, Q-nya tinggi atau yield-nya tinggi, maka rent-nya juga akan semakin tinggi, gitu. Atau misalkan, kan bisa Bu, misalkan lahan yang kurang subur, ingin menyamai output-nya, kan bisa, ya bisa aja, tapi pasti perlu perlakuan khusus. Kalau perlakuan khusus itu apa? Misalkan katakanlah penggunaan pupuknya mungkin ya lebih banyak misalkan, atau penggunaan bibitnya misalkan yang unggul misalkan, ya tentu harganya akan lebih mahal misalkan, apalagi pakai yang hasil rekayasa genetik misalkan, itu kan akan lebih mahal, ya kan? Nah, sehingga di situ konsekuensinya apa? TR-nya mungkin sama, Y-nya bisa menyamai misalkan, price asumsi sama gitu kan. Nah, yang cost, nah cost-nya yang berbeda, cost-nya lebih mahal, sehingga rent yang tidak subur ya atau kurang subur itu akan lebih rendah dibandingkan rent yang subur. Kemudian kemiringan, kemiringan juga sama. Kalau misalkan katakanlah yang lahannya curam, katakanlah ya, dibandingkan dengan yang landai, mungkin yang landai tidak perlu teknologi yang terlalu rumit gitu ya, atau terlalu mahal gitu kan, ya karena dia bisa langsung mengairi. Tapi kalau misalkan katakanlah untuk yang relatif lebih curam, gimana cara untuk mengairi katakanlah yang di atasnya, pasti kan minimal ada teknologi pakai pompa atau seperti apa yang implikasinya cost-nya juga akan menjadi lebih mahal ya. Nah, kalau kemudian juga ada jarak, jarak di sini konteksnya jarak ke pusat kota ya, center ya, bisnis center, center bisnis distrik gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi, semakin jauh itu rentnya juga semakin rendah. Kenapa? Karena di situ kan ada komponen biaya transportasi ya kan yang semakin mahal. Nah, sebenarnya ada juga yang lain ya, tapi itu secara umum seperti ini. Nah, rente ya, sumber daya alam ini kita pertegas lagi, ini adalah surplus ya, karena tadi perbedaan atau selisih ya antara harga yang diperoleh dari penggunaan sumber daya dengan biaya per unit input yang digunakan untuk menjadikan ya sumber daya tersebut menjadi suatu komoditas ya. Jadi ini tadi ya masih sama dengan yang tadi, cuman lebih didetailkan lagi. Nah, jadi rente ini tidak lain adalah residual setelah seluruh biaya dibayarkan dan biasanya diterima oleh pemilik sumber daya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, Bu, sebetulnya rente ini satuan unit satuannya apa gitu kan? Ya tergantung analisis. Kalau misalkan kalian lihat, ya kan, nah itu beragam tergantung kepentingan. Nah, cuman secara umum itu kan ada istilahnya resource rent, ada unit rent. Jadi bisa juga yang secara keseluruhan resource rent, ya katakanlah contohnya misalkan kayu rente, kayu jati misalkan di KPH Bogor misalkan, di BKPH Bogor misalkan. Nah, berarti kan itu totally ya ada berapa sih Y-nya misalkan ya, outputnya misalkan di sana ada 1000 ya, 1000 meter kubik misalkan ya. 1 meter kubiknya misalkan harganya 1 juta. Ya berarti 1000 meter kubik kali 1 juta. Ya, itu kalau misalkan udah diketahui misalkan 1 juta. Nah, kalau unit rent itu per unit. Nah, kalau misalkan katakanlah tadi kayu jati unitnya meter kubik ya, berarti ya 1 juta per meter kubik. Nah, cuman biasanya kita tergantung kebutuhan bisa per unit ya, bisa juga secara keseluruhan atau biasanya sih dua-duanya juga dihitung. Nah, kemudian ini kalau tadi secara penjelasan secara umum ya, ini dalam bentuk kurvanya gitu ya atau grafiknya, gambarannya gitu ya yang tadi dijelaskan. Nah, ini supply menggambarkan kurva biaya marginal ya atau marginal cost ya dari ekstraksi sumber daya tadi ya. Supply kemudian marginal cost. Kemudian di sini ada kurva supply itu kurva biaya marginal di atas harga minimum. Jadi startnya itu memang dari AVC minimum ya sebetulnya AVC minimum atau dari biayanya. Jadi memang tidak seluruhnya tapi startnya dari tadi biaya minimum. Nah, surplus
surplusnya seperti apa? Ya rent tadi ya, apa namanya tuh, yang di sini ya, ini adalah rentenya, rente Ricardian ya, atau selisih positif antara harga dengan biaya marginal. Jadi masih masih selaras dengan yang tadi ya, ini untuk harga dengan biaya marginalnya. Nah, atau ini kita lihat lagi di sini seberapa besar luasannya, yaitu A, B, E, F. Kalau gambarnya seperti ini ya. Nanti disesuaikan lagi bentuknya ya. Kalau misalkan bentuknya yang lain ya tinggal disesuaikan gitu kan. Nah, ini kalau positif ya, kalau positif atau keuntungan di atas keuntungan normal ya atau normal profit itu istilahnya adalah intermarginal rent ya. Positif berarti harganya ini melebihi dari marginal cost-nya gitu ya. Atau total revenue kurang lebih besar daripada total cost-nya. Nah, ada nggak yang negatif misalkan? Ada, tetapi pernah saya juga ya, tapi sudah lama ya, tahun berapa, meneliti juga tentang rente kayu ya, seluruh kayu di KPH di KPH ini Kuningan ya, di KPH Kuningan di Perhutani. Nah, di situ dilihat memang ada beberapa jenis kayu yang ternyata ketika dilakukan perhitungan ya itu rentnya itu negatif. Nah, cuman kan waktu itu saya menganalisisnya tidak satu titik waktu, lima titik waktu. Jadi 5 tahun ke belakang gitu ya. 5 tahun ke belakang. Nah, itu juga memang tidak di setiap tahun ya. Jadi ada di tahun tertentu komoditas atau kayu tertentu itu negatif, tetapi di tahun berikutnya ternyata tidak dan seterusnya gitu ya. Jadi memang selalu ditemukan kondisi itu. Berarti itu artinya ya pengelolaannya tidak baik gitu ya. Nah, ini juga bisa contoh kalau di sini contohnya pengelolaan perikanan yang buruk gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya sumber daya itu ya, apalagi kita pasti selalu, apalagi kalau misalkan di hulu itu kan risknya juga kan pasti selalu ada ya, risk cukup justru malahan lebih cukup besar juga gitu ya. Katakanlah misalkan kita merencanakan panen misalkan ya pada tahun ke misalkan 20 misalkan ya. Terus tiba-tiba katakanlah di ke-19 misalkan terjadi misalkan serangan penyakit dan seterusnya ya, sehingga kualitasnya menurun gitu kan, kualitasnya berbeda karena kualitas juga kan mempengaruhi harga juga, harga kayu. Nah, bisa juga karena itu faktor itu gitu kan, atau mungkin yang lainnya atau cost-nya misalkan karena mungkin terjadi kenaikan harga BBM yang berimplikasi ke inflasi ya, biaya secara keseluruhan menjadi lebih naik, jadi lebih tinggi maksudnya ya, sehingga cost-nya menjadi meningkat ya dari estimasi, sementara harganya tadi mungkin sedang turun. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi banyak faktor. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti itu ada ditemukan negatif, itu istilahnya extra marginal rent. Ya, yang artinya menunjukkan terjadi kerugian ya, kerugian. Nah, lalu bagaimana pengukurannya? Ya, pengukurannya. Pertama itu pendekatan surplus, ya. Jadi untuk mengukur rente ekonomi yang pertama yaitu pendekatan surplus, ya. Seperti apa? Nah, ini resource rent atau disimbolkan RR. Ini adalah luas daerah yang dibatasi oleh kurva biaya dan harga. Tadi ya, P0 kalikan S0 ya, atau tadi kemudian dikurangi dengan integral dari MC ya. Nah, ini kalau bentuknya function ya, fungsi gitu. Ini sama persis, jadi cuma TR min TC gitu kan istilahnya. Atau luasan tadi dari rente tadi yang ada di kurva. Nah, gimana
surplus. Nah, ini kita ingatkan kembali nih ya. Ini kalau bentuknya seperti ini, misalkan ya. Ini sama prinsipnya ya. Ini demand ya. Slope-nya negatif, kemudian supply slope positif, ini equilibrium ya, equilibrium. Kemudian di sini yang di atas harga itu adalah surplus konsumen. Ini kan tadi ya, demand itu titik-titik sepanjang permintaan ini adalah marginal willingness to pay. Sementara price atau harga yang terjadi itu 15. Jadi sebetulnya di sini sebetulnya dikatakanlah di unit 1 dia apa namanya itu bersedia membayarnya misalkan 24. Tetapi harga yang terjadi 15. Jadi di sini ada surplus. Di sini juga ada surplus. Jadi luasan segitiga ini menggambarkan surplus konsumen. Begitu pula yang di bawah, titik-titik di sepanjang supply ini menggambarkan marginal cost. Jadi kalau mau produksi lagi satu output nih ke sini, satu misalkan, itu sebetulnya biayanya, tambahan biayanya misalkan cuma 7, tapi harga yang terjadi 15. Berarti di sini ada surplus yang diterima oleh si produsen ya, itu sebesar sekian dan seterusnya gitu ya. Maka ini yang luasan segitiga di bawah harga ini merupakan surplus produsen gitu ya. Jadi ini surplus produsen dan ini surplus konsumen. Jadi ini yang melekat ke demand, ini permintaan ya, marginal willingness to pay, ini konsumen, sisi konsumen, dan supply ini dari sisi produsen. Nah, di sini ditegaskan kembali ya, consumer surplus terjadi ketika consumer willingness to pay lebih besar daripada harga yang harus dibayarkan. Tadi ya, ketika katakanlah mau ke ekowisata mangrove, sebenarnya saya berani bayar 20.000, tetapi harga yang terjadi kan 5.000, berarti sebenarnya ada surplus 15.000 di situ gitu ya. Nah, kalau produser surplus ya, itu juga sama ya, terjadi ketika harga yang dibayarkan oleh konsumen lebih besar daripada marginal cost yang produsen ingin konsumen bayar. Jadi sebetulnya tadi ya, tambahan biayanya cuma 50 ya, tetapi yang dibayarkannya itu 70, maka ada surplus 20 di situ yang diterima oleh produsen. Nah, atau ini seperti ini ya, consumer surplus yaitu consumer's willingness to pay dikurangi dengan money paid ya. Nah, ini apa? Ini function ya, fungsi dari permintaan. Nah, ini surplus ini juga bisa menggambarkan ya, menggambarkan dampak ya dari suatu pencemaran ya. Nah, ini juga salah satu yang untuk memvaluasi nanti ya, biasanya untuk yang valuasi tadi yang ada marketnya ya. Nah, seperti apa? Nih, ini contohnya adalah di sini ada keseimbangan pasar, ya, keseimbangan harganya, equilibriumnya itu di P bintang, ya, ini kondisi awal equilibriumnya, kondisi awal ada P bintang dan X bintang, ya. Kemudian ketika kondisi equilibrium di sini ada surplus konsumen yaitu sebesar P bintang EA ya, karena tadi di sini ada willingness to pay ya. Willingness to pay-nya ini ya, pengen sebenarnya dia bayar segini tapi harganya segini. Jadi luasan segitiga P bintang EA ini adalah surplus konsumen. Ya, ini atau Marshallian consumer surplus. Jadi memang yang dibahas ada Marshallian ya. Kan ada 2 sama Hicksian, tapi di sini konteksnya Marshallian. Nah, kemudian ya, misalkan terjadi pencemaran ya. Terjadi pencemaran ya. Kemudian nah kalau misalkan tercemar maka output akan berkurang dari X bintang ke XD contohnya. Contohnya misalkan akan berkurang. Kenapa ketika terjadi pencemaran ya? Misalkan katakanlah ada pabrik misalkan ya. Kemudian dia katakanlah pabrik tahu tempe ya, industri tahu tempe misalkan ya. Dia mengolah limbah tidak mengolah limbah, menghasilkan limbah, kemudian membuang limbahnya ke sungai misalkan ya.
kemudian sungai tersebut menjadi tercemar, ya. Padahal misalkan masyarakat biasanya menggunakan air tersebut untuk konsumsi, ya. Nah, sehingga ketika dia tercemar, maka katakanlah dia yang semula bisa untuk masak, sekarang nggak bisa untuk masak, bisanya cuma buat nyiram misalkan, ya. Karena ketika dipakai masak itu ada berasa atau misalnya seperti apa gitu ya. Sehingga di situ jumlah air yang bisa digunakan itu menjadi sedikit. Contohnya itu ya contohnya. Nah, sehingga di sini ada perubahan dari X bintang ke XD. Nah, ketika XD maka harga menjadi naik di sini ya. Kemudian di sini apa namanya itu surplus ya. Surplus konsumennya berkurang dan jadi PDBA ya, PDBA. Nah, ini perubahan ya. Perubahan ini, perubahan surplus konsumen ini ya, P bintang ya, P bintang EBPD ini adalah perubahannya ya. Jadi akibat perubahan tersebut ya, maka surplus konsumen berkurang dari P bintang EA ke PDBA ya. Jadi besarnya yang perubahan surplus ini akan mencerminkan perubahan kesejahteraan dari masyarakat karena perubahan kualitas dan kuantitas sumber daya alam ya. Nah, atau dituliskan juga tadi ya, kebalikannya, produser surplus sama dengan money paid kurangi dengan marginal cost ya. Nah, itu sehingga total ekonomi surplus itu penjumlahan antara surplus konsumen dan surplus produsen. Tinggal dimasukkan tadi persamaan yang tadi ya, yang money willingness to pay oleh money paid ya, dan kebalikannya money paid dengan yang tadi marginal cost tadi ya. Nah, ini dijumlahkan, ini minus PQ plus PQ ini kan jadi habis ya. Jadi tersisa yang ini ya. Oke. Nah, ini bagaimana ya kalau misalkan ada pajak ya, penerimaan pajak pada penjual. Nah, kalau misalkan penjual ya, tadi kita ingat lagi kalau misalkan penjual itu kan produsen ya, berarti dari sisi supply ya. Ketika misalkan katakanlah ada pajak ya, maka itu akan kalau dibebankan ke penjual maka atau produsen, maka komponen biayanya kan akan berubah, akan menjadi lebih tinggi. Nah, kalau misalnya lebih tinggi, marginal cost-nya pasti posisinya lebih tinggi ya, lebih mahal, sehingga dia akan bergeser ke atas ya, ke kiri atas gitu ya. Atau di sini digambarkan dari yang semula biru ini menjadi yang merah. Nah, bagaimana implikasinya ya? Implikasinya ya berarti price paid by buyers ya, di ini posisi yang baru ya, tapi sebetulnya price received by seller-nya adalah yang di bawah ini. Sehingga di sini nanti ini ada government rent-nya. Nah, kalau misalkan dibebankan ke si pembeli atau konsumen, kebalikannya. Itu kan si demand ya, dari sisi permintaan ya. Maka kalau misalkan diterapkan ke pembeli ya atau konsumen, maka demand-nya akan turun dari yang semula yang biru ini menjadi ke yang merah ya. Nah, ini implikasinya ya, berarti di sini adalah price received by seller sama ya tadi kebetulan, kemudian juga ini price paid by buyers, kemudian ini adalah price with no tax yang keseimbangan awal ya. Jadi nanti kita setelah ini nanti kita lihat ya government rent. Nah, sekarang gimana nih ini untuk lebih menekankan kembali ya, sebetulnya tadi sudah disinggung ya. Bagaimana nih harga lebih rendah meningkatkan surplus konsumen ya. Kalau misalkan kondisinya misalkan awalnya P1 ya, di sini P1 itu maka surplus konsumennya adalah ini
A ABC, ya, segitiga ABC, surplus konsumennya. Tapi kalau misalkan harganya turun menjadi P2, ya, maka ini akan berubah surplus konsumennya menjadi ADF. ADF, ya. Nah, ADF ini adalah surplus konsumen yang baru, yang lebih besar. Nah, ini kalau kita pecah lagi, ya, kalau kita pecah lagi, ini terdiri dari surplus konsumen awal yang ini, yang ABC. Kemudian ditambah dengan tambahan surplus konsumen untuk para konsumen lama, ya, ada tambahan di sini, ya. Kemudian yang segitiga ini adalah surplus konsumen untuk para konsumen baru. Nah, begitu pula, ya, untuk dari sisi produsen, ya. Bagaimana nih kalau harga yang lebih tinggi dapat meningkatkan surplus produsen, ya. Ya, kebalikannya, kalau tadi kan konsumen harga yang lebih murah, kalau misalnya produsen ya harga yang lebih tinggi, ya, bagi dia yang akan meningkatkan surplus produsen, ya. Nah, seperti ini, ya. Kalau awalnya P1 surplus produsennya ya ABC, segitiga ABC ini. Nah, kalau harganya naik jadi P2, ya, maka ini berubah surplus produsennya menjadi ADF. Nah, terdiri dari apa saja ADF ini? Terdiri dari surplus produsen awal, kemudian tambahan surplus produsen untuk para produsen lama, dan yang segitiga ini ada surplus produsen untuk para produsen baru, ya. Gitu. Nah, ini adalah kelanjutan yang tadi. Kalau ini tadi untuk menekankan lagi nih ya, biar lebih ini aja bagaimana dampak harga, ya, perubahan harga terhadap surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, pemerintah ini tentunya memperoleh atau mendapat mandat, ya, untuk mengolah kepentingan masyarakat, ya, demi kesejahteraan bersama, ya. Makanya ini dapat memungut pajak. Nah, ini mungkin kalian lebih tahu persis ya pajak gitu ya. Pajak yang dipungut ini digunakan untuk kepentingan bersama, ya, seperti mencegah ketimpangan sosial, ya, ataupun pengadaan barang publik, ya, termasuk juga sebetulnya digunakan untuk mengendalikan sesuatu gitu kan, seperti mengendalikan penggunaan lahan dan seterusnya gitu ya. Nah, pemungutan pajak ini bukan hanya mempunyai titik equilibrium dalam produksi barang nasional, ya, tapi juga mempunyai total surplus dalam perekonomian. Nah, di sini, ya, kalau kita pecah lagi lanjutan dari yang tadi, ya, ini ketika ada tax, ya, yang kita bebankan pada produsen, ya, dia bergeser dari yang biru menjadi merah. Di sini ada consumer surplus, surplus konsumen, ya, ini surplus produsen tadi yang sudah dibahas. Nah, yang ini menjadi tax revenue, dan yang segitiga ini adalah deadweight loss, ya. Ini tidak terdeteksi nih siapa yang memperoleh manfaat gitu ya. Nah, ini adalah contohnya nih, contoh. Tapi ini nanti kalian kerjakan saja nanti setelah ini, ya. Ini untuk latihan saja. Nah, di sini dimisalkan bahwa kurva permintaan udang adalah P sama dengan 80 min 4I. Kemudian diketahui biaya marginalnya yaitu MC sama dengan 8 plus 0,8Q. Jadi ini persamaannya ya, fungsinya, fungsi demand dan fungsi marginal cost-nya. Nah, pertama adalah gambarkan kurva permintaan dan penawaran. Jadi kalian gambarkan dulu ya, bisa manual, bisa juga pakai software, tapi ini sangat sederhana sih, manual juga gampang ya. Nah, ini kurva permintaan kalian gambarkan berarti dari fungsi demand-nya yang P sama 80 min 4I, ya. Kemudian untuk yang supply-nya dari MC sama dengan 8 plus 0,8Q. Kalian gambarkan dulu dengan baik. Kemudian yang kedua, hitung berapa surplus konsumen dan surplus produsennya. Lalu kalian hitung berapa redistribusi surplus, ya,
atau rente sumber daya alam yang jika diterapkan pajak sehingga menyebabkan jumlah output menurun menjadi 10 unit. Ini di skip ya, jadi langsung kalau misalkan ada pajak kemudian langsung dampaknya menurunkan outputnya menjadi 10 unit. Nah itu berapa surplus konsumen dan surplus produsen yang didistribusi menjadi government rent-nya atau government atau tadi jadi tax revenue-nya ya. Nah ini nanti kalian kerjakan setelah ini ya. Nah, itu untuk bahasan yang surplus. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana? Ya, apakah ada pengukuran lain? Ada, ya. Yang kedua itu adalah pendekatan harga bersih, ya, net price method, ya. Nah, net price method ini digunakan dalam kerangka makro nasional khususnya terkait dengan neraca sumber daya alam. Gimana formulanya? Nah, sebetulnya ini juga tidak terlalu berbeda. Bedanya hanya di MP saja. Nah, kita lihat ya, RR sama dengan TR ya, min IC ya. IC itu konsumsi antara, ini lebih ke operasional ya, biaya operasional, biaya variabel gitu ya. Kemudian ada CE, ini biaya tenaga kerja ya, employment. Kemudian plus CFC, pembayaran modal tetap. Jadi ini sebetulnya yang ini tuh tidak aneh, ini antara fixed cost dan variable cost itu. Ya, jadi TR min TC ini kan tidak aneh. Nah, cuman bedanya di sini ada NP. Apa NP itu? NP itu adalah keuntungan normal atau normal profit. Dari mana normal profit? Normal profit itu adalah R dikalikan K, kapital. R itu adalah suku bunga. Ya, jadi misalkan modalnya, kapitalnya misalkan tadi katakanlah 100 juta misalkan ya, suku bunganya 5,6%, ya berarti 5,6% dari 100 juta gitu ya. Jadi itu adalah menggambarkan keuntungan normal gitu ya. Jadi ini biasanya kalau di hutan ya, contoh di hutan katakanlah ya, hutan alam ya. Kalau hutan alam itu kan dia bukan kita yang nanam kan, sudah tersedia gitu ya. Jadi misalkan ada hutan alam nih, ya hutan alam yang memang udah tadi udah dari sananya udah tumbuh secara alami gitu kan, bukan sengaja ditanam. Nah itu kan nanti biasanya ada IUPH ya, atau istilahnya yang gampangnya HPH gitu ya, IUPHK gitu ya. Nah di situ kan nanti ada sistemnya ya, biasanya TPTI. Nah itu nanti kayak dibuat rencana petak gitu kan, nanti daurnya berapa lama nih, misalkan daurnya 35 tahun. Nah, berarti nanti petak pertama di yang mana nih, misalkan nanti ditebang, dipilih kan, tebang pilih yang diameternya, misalkan ada hitungannya juga nanti secara ekonomi gitu ya. Ada prinsipnya juga nanti, penentuan diameter minimum ya, penentuan volume minimum ya, kemudian lahan mana yang layak. Nah itu juga ada perhitungan sendiri. Katakanlah misalkan 50 cm up ya untuk diameter setinggi dada misalkan. Pilih di satu petak tersebut, tebang pilih ya, jadi tidak semua nanti disiapkan. Nah setelah itu nanti pindah lagi ya, karena tadi daur 25 misalnya, berarti dibagi 25. Nah itu nanti petak kedua terus. Jadi nanti pas udah 25 tahun balik lagi ke sini, itu sudah tumbuh lagi secara ini apa, sudah tumbuh besar lagi gitu kan, karena sudah tadi ya ditanami lagi dan seterusnya, sudah tumbuh secara alami lagi, yang sisaan tadi itu ya, yang disisakan karena kan tidak ditebang habis. Nah itu kalau hutan alam. Nah kalau hutan alam kan itu bukan kita sengaja menanam dari awal gitu, maka biasanya hitungannya langsung total revenue kurangi total cost, all itu adalah rent. Nah tetapi kalau misalkan katakan hutan tanaman ya, katakanlah perhutani misalkan PH ya, hutan tanaman itu kan sengaja ya ditanam misalkan ya. Nah maka itu kan ada dari awal start, yang mengelola pasti kan perlu ada norma profitnya ya kan, ada persentase harus balik modal, yang biasanya sih tadi suku bunga misalkan ya. Kalau misalnya kita punya uang 100 juta misalkan ya, apakah kita simpan aja di bank diendapkan, nanti tahun depan kita dapat uang sebesar suku bunganya misalkan ya, misalnya bunga depositanya misalnya 5,6%, jadi 100 juta plus 5,6% jadi 100 juta, ataukah kita investasikan di apa namanya itu, di
kehutanan misalkan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu biasanya diperhitungkan pakai NP gitu. Jadi ini biasanya itu contoh ya kalau di hutan misalkan seperti itu. Jadi ini bedanya di sini aja ya NP ya, ada norma profit aja di sini. Nah, yang ketiga ini dia agak lebih detail lagi dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Bukan berarti yang pertama kedua itu gampang ya, itu juga tidak mudah dalam penggalian informasinya ya. Memperoleh datanya juga kan tidak mudah gitu ya. Nah, kalau di sini ini lebih rinci ya, karena di sini tertulis ya merinci struktur biaya dan penerimaan dari industri perikanan. Ini contoh saja ya, industri perikanan melalui hasil survei atau cross section ya. Nah, ini ada dua ya, ada finansial, ada ekonomi. Yang idealnya tentu ekonomi. Cuman dalam analisis ekonomi ini tentu tahapannya lebih panjang lagi, butuh waktu lebih lama lagi. Kemudian juga kalau misalkan butuh tahapan lebih panjang ya, butuh data lebih banyak ya, konsekuensinya kan artinya dalam meneliti itu juga butuh biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih tadi ya, lebih lama tadi. Karena informasinya juga lebih panjang. Karena kalau kita lihat misalkan di sini contohnya manfaat sosial misalkan ya. Kalau di analisis finansial tidak dihitung, tapi kalau di ekonomi dia dihitung. Karena kalau analisis finansial dia kan dari sudut pandang pelaku usahanya ya, pelaku usaha atau pemilik modal lah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada eksternalitas positif ya bukan urusan saya karena kan dari sudut pandang pelaku pemilik usaha gitu kan. Ya, kalau pemilik usaha ya dari sudut pandang dia uang yang keluar berapa, yang masuk berapa gitu kan, selesai urusan gitu kan. Terserah orang lain mau ada yang diuntungkan kan itu mereka tidak dihitung. Kalau misalkan dari sudut pandang tadi pemilik usaha. Nah, kalau ekonomi kita kan bahasnya secara keseluruhan, masyarakat secara keseluruhan. Jadi ketika ada masyarakat yang diuntungkan ya, ada social benefit ya, maka itu perlu kita perhitungkan. Kemudian sama ketika ada biaya sosial misalkan ya, maka itu juga harus diperhitungkan. Ketika ada yang dirugikan misalkan ya, ada eksternalitas negatif, maka kita perlu perhitungkan juga kalau di analisis ekonomi. Nah, sehingga di sini ini menjadi lebih banyak tahapannya bisa dilakukan, perlu ada valuasi ekonomi yang mungkin tidak cukup dengan satu metode, jadi ada metode lain gitu kan. Nah, itu yang membutuhkan proses yang lebih panjang dan tentunya juga tadi dananya juga menjadi lebih besar tentunya. Kemudian untuk aspek yang lain, item yang lain ini ada harga misalkan ya. Kalau di finansial pasar, tapi kalau ekonomi ya harus pakai shadow price ya. Kita hilangkan dulu tuh intervensi-intervensi untuk untuk mendeteksi berapa sih harga sebenarnya dari sumber daya, kan? Kalau pajak di finansial biaya karena kan ya dari sudut pandang pemilik usaha kan, pemilik modal. Kalau misalkan pajak dia harus bayarkan, berarti kan uang keluar, ada outflow di situ, berarti itu kan perhitungkan sebagai biaya. Tetapi kalau di ekonomi ya, karena kita bicara secara keseluruhan ya, ketika ada dikeluarkan itu kan nanti ditransformasi katakanlah jadi barang publik atau misalkan untuk pemanfaatan lain yang nanti juga akan menjadi atau dimanfaatkan juga dan memberikan manfaat juga bagi masyarakat. Jadi itu hanya transfer gitu ya, istilahnya transfer payment. Makanya kalau di analisis ekonomi itu tidak diperhitungkan, artinya tidak masuk ke dalam flow-nya ya, cash flow-nya gitu ya. Bunga juga sama gitu ya. Kalau ini konteksnya kalau biaya ya berarti bunga pinjaman gitu ya. Kalau misalkan sumber modalnya misalkan ada pinjaman. Nah, ini adalah contoh ya. Contohnya ini ya. Jadi kalau di finansial kita lihat ada bunga di sini. Tapi kalau di sini kita tidak pakai bunga, dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Karena ada transfer, karena bunga itu hanya transfer payment ya. Nah, ini juga sebetulnya contoh sederhana ya. Kalau yang lebih
detailnya lagi, nah ini bisa dipecah ke berapa waktu gitu ya. Jadi ada umurnya, ada umur proyeknya gitu ya. Kalau misalkan katakanlah ini kan contohnya penangkapan sih aktivitas. Kalau misalkan di hutan misalkan ya, ya katakanlah misalkan 10 tahun ya. Jadi analisisnya 20 tahun. Jadi nanti T1, T2, T3 dan seterusnya itu dibuat dalam bentuk cash flow-nya gitu ya. Nah, tapi nanti basisnya sama dilihat trennya. Nah, itu ya. Jadi pengukurannya tadi yang disampaikan itu ada 3. Ya, yang disampaikan itu ada 3, pendekatan surplus ya. Kemudian yang kedua net price, yang kemudian yang ketiga tadi ya keragaan ekonomi ya, finansial dan ekonomi ya. Idealnya ekonomi ya. Nah, ini adalah bagian yang terakhir nih ya, pemanfaatan sumber daya alam secara intertemporal. Nah, masalah utama dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama sumber daya alam tak terbarukan, yaitu bagaimana mengolah sumber daya alam yang ada secara efisien untuk penggunaan ya yang melebihi satu periode waktu. Jadi tidak mungkin kan kita habiskan sekali juga ya. Di samping memang tidak efisien juga kan kita tentukan juga yang lain harga dan biaya dan seterusnya, opportunity cost-nya juga. Nah, produsen bisa saja menahan kecepatan ekstraksi untuk menahan harga lebih tinggi ya, sehingga memperoleh keuntungan atau rent yang optimum ya. Artinya apa? Kelestariannya menjadi lebih lama lagi gitu ya, lebih terjaga gitu. Tapi ada opportunity cost karena penundaan penggunaan uang hasil penjualan bisa memicu ekstraksi yang berlebihan di masa sekarang gitu ya. Nah ini ya. Ini yang dinamakan discounting ya. Discounting itu adalah menarik nilai uang di masa yang akan datang ke nilai sekarang, future ke present ya. Nilai uang 10 tahun yang akan datang ke nilai saat ini atau nilai uang 20 tahun yang akan datang ke saat ini. Jadi future ke present ya. Jadi ini tahun kedua ke tahun saat ini. Ini presentnya. Ya. Ini juga present saat ini nih ya. Ini kan sebetulnya 1 plus R pangkat 0 kan. Cuman kalau pangkat 0 kan sesuatu dikali di pangkat 0 kan pasti 1. Y1 Y1 kan ya Y1 gitu kan. Nah, ini juga 1 plus R pangkat 1. Tapi kan kalau pangkat 1 ya sama gitu kan, sehingga ini pangkat 1-nya tidak perlu ditulis. Nah, ini tahun ketiga ya. Berarti ini pangkatnya 2, pangkat 3 dan seterusnya ya. Jadi kita tarik nilainya ya. Karena ini juga yang sudah sering saya singgung juga ya. Kita akan memperoleh katakanlah ya estimasi volume penerbangan misalkan ya di T ke-20 nih, misalkan volumenya 5.000 misalkan 5.000 meter kubik ya, dengan harga per meter kubiknya 1 juta misalkan, berarti 5 miliar ya. Wah, 5 miliar itu setara berapa rupiah saat ini? Nah, itu kita discounting. Discounting itu apa? Ada discounting, ada diskon faktor. Diskon faktor itu adalah 1/1 plus R pangkat T ya. Tapi nanti ada yang dinamik juga sih sebetulnya ya, yang nantilah kalian dapat. Tapi ini secara umum seperti itu 1/1 plus R pangkat T ya. Jadi ini tinggal dikalikan DF-nya, diskon faktor. Jadi Y2 dikalikan 1/1 plus R pangkat T. Atau bisa langsung disederhanakan secara matematikanya. Misalkan contohnya ini Y2/1 plus R pangkat T. Ya. T-nya, ini kan T-nya 1. Ini T2 dan seterusnya. Ya. Jadi ini. Nah, kalau kalian misalkan baca, misalkan ya, beberapa kasus dan jurnal misalkan nanti menemukan misalkan ya ada pengusahaan hutan ya, analisis investasi pengusahaan hutan, kok ada yang pangkatnya minus misalkan. Nah, itu berarti artinya kebalikan ya. Artinya dia kalau tadi future ke present ya, itu kan idealnya kita memplanning sesuatu, misalkan katakanlah
kita mau mengusahakan tadi ya, pengusahaan hutan ya, dengan hutan alam misalkan ya, dengan sistem silviculturnya TPTI misalkan ya. Kemudian untuk daurnya misalkan 25 tahun. Nah, itu kan kita planning dulu tuh misalkan before-nya. Berarti kan karena nanti tahun pertama apa saja nih cost-nya, tahun kedua dan seterusnya. Nah, itu idealnya seperti itu. Emang didesainnya seperti itu, ya kan? Nah, tetapi kalau untuk konteks penelitian kadang misalkan ternyata di tahun ke-10 misalkan sudah berjalan misalkan ya, ternyata ada perubahan. Misalnya apa perubahan itu? Bisa perubahan teknologi misalkan ya, atau ada perubahan struktur kelembagaannya atau sesuatu yang berimplikasi lah ya ke dalam pengelolaan ya, ke biaya gitu kan, atau mungkin item penerimaan. Nah, itu mungkin bisa dianalisis atau dievaluasi, misalkan apakah ini perlu dilanjutkan ataukah jangan-jangan nggak visible gitu ya, nggak perlu dilanjutkan. Nah, itu bisa jadi ada penelitian seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti itu, katakan sudah 10 tahun jalan, berarti kan katakanlah tadi daurnya 25 tahun, ya misalkan 20 sisa 15 tahun, ya, yang sudah lewat 10 tahun. Nah, berarti 15 tahunnya kita discounting, ya, yang 10 tahunnya kembalikan dari discounting. Ya, kalau tadi discounting kan 1 per 1 plus R pangkat T, kalau ini berarti 1 per 1 plus R pangkat min T. Atau 1 plus R pangkat T, gitu ya. Atau kebalikannya istilahnya adalah compounding factor. Ya. Tapi discounting juga nggak masalah tadi kalau misalkan sudah lewat berarti minus gitu. Nah, itu ya kalau misalkan nanti baca menemukan seperti itu, nah itu berarti ada sesuatu, tapi prinsipnya dia sudah lewat berarti ya, kita konversi juga. Misalkan biayanya 10 juta misalkan. Ya, tapi 10 tahun yang lalu. Nah, itu kan perlu kita konversi juga 10 tahun yang lalu itu setara dengan berapa uang saat ini gitu kan. Nah, itu juga sama pada prinsipnya. Tetapi memang desain awalnya ya kalau misalnya dalam perhitungan ya dalam plan gitu kan. Nah, tentu ini normalnya ya pakai discounting tadi, pangkatnya pangkat yang positif 1 per 1 plus R pangkat T. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti kalian menemukan, jangan aneh ya kan, berarti itu ada sesuatu yang memang mau dilihat, bisa sifatnya evaluasi ya, untuk nanti atau membuat skenario, misalkan nanti ya seperti apa nih yang lebih baik untuk rencana pengembangan. Nah, itu juga bisa seperti itu ya, tapi konsep dasarnya ya seperti ini. Nah, tapi ini sebetulnya nanti akan dibahas lagi secara mendetail di bahasan diskonting ya, dan ini nanti akan dipakai juga ya di dalam sumber daya tidak terbarukan kayak misalnya pakai model hoteling. Nah, ini juga nanti pakai apa namanya itu pakai discounting juga ya. Oke. Nah, ini R ini adalah opportunity cost. Cuma yang dipakai opportunity cost yang dipakai itu biasanya suku bunga ya. Gitu. Pertimbangannya tadi seperti tadi. Ya, kalau misalkan kita punya uang ya apakah sebaiknya kita simpan di bank kemudian nanti kita dapat bunga ataukah kita investasikan di apa tadi pengusahaan sumber daya gitu ya, atau kebalikannya kalau sumber sumber modalnya pinjaman ya berarti nanti yang opportunity cost-nya suku bunganya pinjaman gitu kan. Kalau tadi sendiri ya berarti bisa pakai deposito misalkan gitu. Tapi biasanya sih nanti ya rata-rata gitu. Tapi sebetulnya fleksibel. Nah, penentuan suku bunga juga ini nanti banyak pertimbangannya ya kalau misalkan nanti kalian baca bukunya. Nah, tetapi itu akan dibahas tersendiri di bagian konsep discounting. Nah, di sini cuma mengantarkan saja ya kenapa perlunya tadi discounting, dan discounting itu apa? Yaitu tadi ya, menarik nilai future ke present. Karena tadi prinsipnya ketika kita bicara sumber daya, kita kan tidak sekali langsung dihabiskan, atau misalkan kita bisa langsung panen saat ini juga tidak bisa gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya katakanlah konteksnya hutannya misalkan hutan tanaman, nah itu juga kan tidak bisa kita tunggu dengan waktu yang pendek. Nah, kalau waktu panjang ya kan banyak faktor ya, inflasi, ya perubahan suku bunga, reinvestasi, ada risiko, ada ketidakpastian, sehingga perlu kita perhitungkan nilai waktu ya dari uang. Itu kira-kira
yang bisa saya sampaikan. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita berpindah ke WA Group seperti biasa? Bu, saya mau tanya, Bu, izin, Bu. Iya, silakan. Tadi terkait dengan pendekatan harga bersih itu, Bu, itu kan tadi ada keuntungan normal itu sama dengan tingkat bunga dikali K gitu, Bu ya. K-nya itu apa, Bu? Kapital, modal, modal, Oh, modal kapital. awal. Kapital Iya, keseluruhannya berarti gitu, Bu ya. iya betul. Oke, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, untuk yang surplus konsumen untuk para konsumen baru itu maksudnya gimana ya, Bu? Apa itu nggak menjadi bagian dari surplus konsumen awal gitu, Bu? Ya, itu untuk kalau tadi kan maksudnya surplusnya kan demand-nya dari misalkan ada individu tertentu ya kan, apa namanya itu, dia dengan output tertentu ya kan, dengan output tertentu itu kan ketika harganya turun, berarti kan selisih dari willingness to pay-nya itu kan semakin panjang tuh ya, semakin besar gitu ya, dengan pada setiap titik output. Nah, kalau di titik output sebelumnya, misalkan kan tadi katakanlah Q1 misalkan. Nah, itu kan awalnya outputnya cuma sampai Q1. Nah, dari Q1 ke Q2, nah itu kan ada tambahan di situ. Jadi kalau misalnya secara logikanya kan ketika harga makin murah, maka permintaan akan nambah. Maksudnya yang dikonsumsinya akan semakin nambah kan. Nah, berarti ada orang yang baru di situ, ya kan? Kalau untuk yang lebih lama, dia menikmati lebih besar dari surplusnya gitu. Jadi yang segitiga itu khusus untuk yang konsumen baru, sementara yang tambahan dari selisih yang harga tadi, penurunan harga itu adalah tambahan dari untuk konsumen yang lama gitu. Oh, baik, Bu. Baru mengerti. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita pindah ke WA Group ya. Sekarang, kalau begitu, kita akhiri dulu untuk Zoom-nya. Ya, silakan nanti seperti biasa kalau ada yang mau didiskusikan ya, kemudian mau ngasih sharing ya, itu akan menjadi lebih bagus ya. Baik, saya akhiri untuk Zoom-nya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.